Well, hello everyone, it's Rita Normaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Sawadika. By the way, kalau dengar Thailand, apa sih yang kalian pikirin? Mungkin ada yang keingat street foodnya yang murah-murah ataupun film-filmnya yang seru. Aku tuh suka banget sama filmnya apa ya? Kalau nggak salah Pima, ya kayaknya itu. Itu kocak banget teman-teman. By the way, kalian ada ini nggak sih rekomendasi film Thailand yang seru-seru? Coba dong komen di bawah, aku pengen banget nonton. Tahun lalu aku juga udah sempat traveling ke Thailand, tepatnya di Bangkok dan juga Koh Samui. Itu bagus banget teman-teman. Alamnya yang indah banget. Well, hampir mirip ya sebenarnya sama Indonesia. Cuacanya yang panas, tapi yang aku ingat dari Thailand adalah susah ngomong pakai bahasa Inggris karena di sana itu rata-rata orangnya, especially kalau kita di transportasi umum ataupun mungkin di tempat wisata atau orang-orang jualan gitu, mereka tuh bahasa Inggrisnya agak susah gitu. Mungkin kalaupun bisa agak sulit dimengerti gitu karena accentnya kan beda ya. Well, di video kali ini aku pengen bahas raja dari negeri 1000 pagoda ini, yaitu Maha Vajiralongkorn. Oke, sebelum aku bahas panjang lebar tentang Raja Vajiralongkorn ini, sorry ya, namanya susah banget. Mungkin kita bahas dulu ya latar belakang dari sang raja. Vajiralongkorn atau biasa disebut Maha Vajiralongkorn lahir di Istana Dusit, Bangkok pada tanggal 28 Juli 1952. Dia merupakan raja Thailand sejak Oktober tahun 2016 lalu. Dia merupakan putra satu-satunya dari Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirkit. Dia mempunyai 3 mantan istri, yaitu Suamsawati Kitiakara, Yuvadida Polpraseth, dan Sri Rasmi Suwadi. Sedangkan istri yang saat ini masih menemaninya yaitu Sutida Vajiralongkorn Na Ayudhya. By the way, maaf ya kalau misalnya aku salah dalam melafalkan namanya karena susah banget. Tapi kalau kalian tahu cara melafalkan namanya dengan benar, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Nah, Raja Vajiralongkorn punya 7 keturunan nih, yaitu 2 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Nah, seperti yang kita ketahui, Raja Vajiralongkorn ini menggantikan posisi ayahnya sejak Oktober 2016 lalu ketika ayahnya meninggal dunia. Namun sayangnya, di bawah kepemimpinan Raja Vajiralongkorn, rakyat Thailand justru merasa tersiksa karena banyak akses yang dibatasi. Mereka bahkan dibungkam dan tidak boleh untuk menyampaikan aspirasi sama sekali, teman-teman. Dan juga pastinya ya mereka ini tidak boleh ya untuk mengkritik pemerintahan. Karena barang siapa yang berani-beraninya mengkritik raja, istri, anak-anaknya, termasuk hewan peliharaan raja, maka mereka bisa dipenjara selama 15 tahun. Dan sebelum menjadi raja, Maha Vajiralongkorn ini juga dikenal sering melakukan hal-hal yang aneh dan memalukan. Jadi nggak heran lah ya kalau misalnya rakyat ini banyak yang tidak punya rasa simpati dan juga enggan untuk memberikan rasa hormat kepada sang raja. Salah satu kelakuan anehnya adalah dia ini suka berpakaian nyeleneh saat berlibur. Dia juga terobsesi dengan anjing peliharaannya dan membuat peraturan-peraturan aneh untuk kerajaannya. Kelakuan sang raja yang aneh pun juga menjadi bulan-bulanan bagi dunia internasional. Dia bahkan dijuluki oleh media internasional sebagai pangeran bling-bling dan bullying playboy. Nah, penasaran gak sih apa saja kelakuan aneh dari Maha Vajiralongkorn? Then make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi make sure untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Yang pertama, berlibur memakai baju crop top
dan tato palsu. Raja Vajiralongkorn pernah kedapatan tengah berlibur dengan menaiki pesawat pribadinya. Saat itu, dia menarik perhatian karena hanya mengenakan atasan crop top yang mirip seperti sport bra. Dia juga mengenakan celana jeans hipster dengan sederet tato palsu pada bagian lengan dan juga punggung. Dalam foto yang beredar, sang raja berlibur bersama seorang perempuan dan anjing kesayangannya. Saat itu, dia hendak naik pesawat pribadi tengah membalas hormat dari pengawal kerajaan. Gimana teman-teman? Udah bisa dibilang aneh gak sih? Tapi kalau menurut aku ya, ini asumsi pribadi aja. Mungkin dia pakai tato palsu itu supaya nggak terlalu obvious gitu loh kalau dia itu adalah raja. Dan juga kalau pakai crop top mungkin ya fashion dia untuk berlibur ya kayak gitu. Tapi ya nggak tahu lah ya. Mungkin bagi seorang raja itu cukup aneh. Tapi untuk orang-orang awam ya orang pasti kayak ya udah gitu ya kan. Tapi bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Yang kedua, terobsesi dengan anjing peliharaan. Diketahui Raja Vajiralongkorn terobsesi dengan hewan peliharaannya, yaitu seekor anjing poodle bernama Fufu yang diadopsinya pada 2007 lalu. Kabarnya Fufu selalu hadir dalam berbagai acara makan malam kenegaraan dengan memakai seragam resmi Angkatan Udara Kerajaan Thailand. Dalam sebuah dokumen yang diduga berasal dari Angkatan Udara Amerika Serikat, salah satu petinggi mengatakan bahwa anjing Raja Vajiralongkorn membuat keributan. Dia melompat-lompat di atas meja makan dari satu tamu ke tamu lainnya dan akhirnya menumpahkan air. Raja juga bahkan tidak segan ya mengadakan pesta ulang tahun mewah untuk Fufu pada 2009 lalu. Dalam foto yang beredar, istri kedua Vajiralongkorn yaitu Suwadi disuruh berjongkok di lantai sambil memakai G-string dan memakan makanan anjing di hadapan raja. Hal ini tentu saja membuat Suwadi merasa malu dan kemudian melepaskan title kebangsawanannya. Tapi naasnya, seluruh keluarganya akhirnya dipenjara karena hal ini. Tidak sampai di situ saja, ketika Fufu wafat pada tahun 2015, Raja Vajiralongkorn bahkan menggelar upacara pemakaman 4 hari 4 malam dengan pesta yang sangat mewah. Well, kayaknya kali ini aku agak jealous ya sama anjing. Selanjutnya, membuat aturan yang tidak masuk akal. Raja Maha Vajiralongkorn juga memiliki sederet peraturan saat dirinya menjabat sebagai raja. Salah satunya adalah meminta seluruh anggota istana untuk berjalan merangkak dan membungkukkan badan ketika menghadapnya. Tak hanya itu, dia juga tidak segan memerintahkan anggota istana atau pejabat lainnya untuk mencukur kepala mereka sebagai tanda bahwa Raja Vajiralongkorn tidak menyukainya. Selanjutnya, tidak mengakui anak-anaknya dan menolak membiayainya. Setelah menyelesaikan sekolah militernya di Australia pada 1977 lalu, Vajiralongkorn menikahi sepupunya sendiri, yaitu Princess Soamsawali Kitiakara. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai satu anak perempuan, namun sayangnya berakhir dengan perceraian karena raja berselingkuh. Saat itu, Vajiralongkorn juga memiliki 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari salah satu selirnya, yaitu seorang aktris bernama Yuvadida Polpraset yang dia nikahi pada 1994. Sayang, pernikahan tersebut retak dan Vajiralongkorn menceraikan Yuvadida. 2 tahun kemudian, Yuvadida terbang ke Inggris dengan membawa 4 dari 5 anak-anaknya. Dan sejak saat itu, raja tidak mau lagi membiayai sekolah dan kebutuhan hidup anak-anaknya. Selanjutnya, siapapun yang mengkritik Raja Vajiralongkorn langsung dipenjara. Sejak dulu, Raja Vajiralongkorn ini dikenal dengan moodnya yang suka berubah-ubah. Jadi orangnya itu agak moodian. Dia juga egois, keras kepala, dan tidak mau dikritik. Barang siapa yang mengkritik Raja Vajiralongkorn, maka mereka harus siap-siap untuk dipenjara. By the way, video ini tidak mengkritik Raja Vajiralongkorn ya, aku jadi takut nih. Video ini tuh ada sumbernya, jadi aku tidak mengkritik, aku tidak mengarang, aku tidak memberikan opini sendiri, jadi jangan penjarain aku ya. Ampun Naka. Oke, hal ini terjadi ya pada 2017 lalu ketika seorang pria dijatuhi hukuman 35 tahun penjara
karena memberikan komentar kritis secara online tentang keluarga kerajaan Thailand. Sekali lagi, ini bukan komentar kritis, bukan tujuannya untuk mengkritik Raja Thailand. Dan juga teman-teman, belum lama ini ada seorang pemuda yang mengenakan t-shirt dengan tulisan anti kerajaan Thailand dikirim ke sebuah unit psikiatri, sedangkan orang-orang lainnya yang mengkritik raja menghilang secara tiba-tiba. Bahkan, Facebook dipaksa menutup grup dengan 1 juta anggota yang berisikan diskusi tentang kepemimpinan Raja Vajiralongkorn. Namun, Facebook melayangkan gugatan kepada pemerintah Thailand dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Thailand itu bertentangan dengan hukum hak asasi manusia. Sejak Raja Vajiralongkorn naik tahta, dia terus mengumpulkan kekuasaan dan mengambil alih kepemimpinan serta aset-aset kerajaan. Bahkan, dia mengambil alih komando pasukan militer. Raja juga ikut campur dalam proses pemerintahan yang seharusnya demokratis, bahkan mengubah konstitusi Thailand untuk memungkinkannya memerintah dari luar negeri. Padahal, sejak beberapa tahun terakhir, PBB telah meminta Thailand untuk mengamandemen Undang-Undang Ies Majeste yang dianggap sangat kejam. Namun sayangnya, hasilnya nihil. Selanjutnya, penuh skandal. Maha Vajiralongkorn diketahui menikah sebanyak 3 kali. Perkawinannya dengan istri kedua dan ketiganya berakhir kontroversial. Setelah pernikahannya bubar, dia memutuskan hubungan dengan mantan istrinya dan mengabaikan 4 anak yang dihasilkan dari pernikahan itu. Setelah bercerai dari istri ketiganya, Vajiralongkorn diketahui berhubungan dengan Sutidanu, yaitu mantan pramugari. Keduanya tertangkap kamera berada di Bandara Munich, Jerman, disambut penuh penghormatan dengan karpet merah yang tergelar. Selanjutnya, lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman dibandingkan di negaranya sendiri. Raja Maha Vajiralongkorn dikabarkan lebih sering menghabiskan waktunya di Jerman. Dia diyakini memiliki sebuah rumah di Lake Starnberg, 40 km dari Grand Hotel Sonnenberg. Vajiralongkorn bahkan dilaporkan pernah tinggal di Grand Hotel Sonnenberg dengan 20 selirnya selama wabah virus corona, sementara sebagian besar hotel di Jerman ditutup karena aturan batasan. Hotel tersebut menurut publikasi media Bild menerima izin khusus dari otoritas lokal untuk tetap buka dan melayani Raja Maha Vajiralongkorn bersama para rombongannya. Tapi teman-teman, di balik kontroversi dan kelakuan-kelakuan anehnya yang udah aku sebutin tadi, ada satu nih kelakuannya yang bisa dibilang sangat baik dan mungkin mulia ya, yaitu dia ini sangat peduli dengan umat muslim. Jadi Raja Vajiralongkorn ini memiliki citra yang baik bagi umat muslim yang ada di Thailand. Dia sering menghadiri upacara keagamaan umat Islam seperti musabaqah tilawatil Quran serta peresmian sekolah-sekolah Islam. Bahkan kalau misalnya di upacara keagamaan umat Islam itu orang-orang lagi berdoa, dia ini bakalan ngangkat tangan kayak gini juga teman-teman, selayaknya orang Islam yang sedang berdoa. Karena kan orang Buddha biasanya kan nggak begini ya, tapi dia itu ikut ngangkat tangan untuk berdoa gitu. Jadi itu adalah satu hal yang aku salut dari Raja Maha Vajiralongkorn. Oke, itu saja cerita tentang Raja Maha Vajiralongkorn. Sekali lagi aku mau bilang ini bukan kritik. Aku takut beneran. Ini bukan kritik, bukan juga tujuannya untuk hal yang tidak baik, tapi adalah untuk menyampaikan dan ada sumbernya ya. Kalau misalnya kalian mau baca juga sumber yang aku jadikan referensi untuk video kali ini, kalian boleh aja klik link yang ada di description box. Dan kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang lengkap, kurang tepat, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan komen aja atau koreksi aja di kolom komentar. Aku senang kalau misalnya kita bisa saling sharing. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Jangan lupa ya, diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. I love you all so much, and I'll see you in my next video. Bye!